Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tutorial Amatir. Video kali ini masih edisi dalam belajar di rumah. Kita akan membahas materi IPA kelas 7 semester 1, yaitu bab yang pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagian yang pertama yaitu tentang penyelidikan IPA. Nah, materi yang akan kita bahas pada PowerPoint kali ini, yang pertama, apa sih apa saja yang dikuasai saat melakukan penyelidikan ilmiah IPA? Yang kedua, manfaat belajar IPA itu apa saja? Yang ketiga, objek yang dipelajari dalam IPA. Yang keempat, yaitu IPA yang kalian ketahui digolongkan dalam 4 kategori ilmu pengetahuan apa saja. Yuk kita langsung bahas, tapi sebelum bahas, agar channel ini berkembang, sekiranya kalian bisa untuk klik subscribe, like, serta komen pada channel YouTube Tutorial Amatir. Oke, langsung saja. Pembahasan yang pertama, proses yang harus dikuasai saat melakukan penyelidikan ilmiah IPA. Ada 3. Yang pertama, kita melakukan pengamatan, kemudian membuat inferensi. Yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan hasil dari penyelidikan kita. Yang pertama, pengamatan, yaitu menggunakan panca indera seperti mata, indera peraba, indera perasa, ya, kemudian indera pendengar, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, bisa menggunakan alat ukur mistar atau dan lain sebagainya ya. Kemudian pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi, itu tujuan pengamatan. Misal kita mengamati suatu pohon, kemudian kita ukur tingginya, kita amati bentuk daunnya, kita amati bentuk bunganya, warna bunganya dan lain sebagainya. Kemudian kita kumpulkan data-data tersebut. Itu masuk dalam tahap pengamatan. Tahap yang kedua yaitu membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi hasil pengamatan yang kita tulis tadi, kita rumuskan, kita beri keterangan-keterangan yang sesuai hasil pengamatan kita. Ya. Penjelasannya ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi pada tahap ini kita diminta untuk membuat perkiraan. Jadi nanti akan ada contoh suatu percobaan, contoh percobaan. Nanti ada langkah-langkah pengamatan, langkah membuat inferensi atau membuat perkiraan. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Kemudian yang ketiga yaitu tahap mengomunikasikan, yaitu kita mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan, atau melakukan hasil pengamatan kita dalam bentuk PowerPoint, kita jelaskan ke teman-teman kalian semua dalam bentuk presentasi, dalam baik secara lisan maupun secara tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan, jangan lupa dicatat dalam bentuk data. Bisa tabel, bisa gambar, bisa grafik yang akan kalian komunikasikan ke teman-teman kalian semuanya. Oke, jadi misalnya gini, ini ada percobaan dalam materi bab pertama ini, yaitu percobaan untuk mengamati kertas saring atau kertas tisu yang dicelupkan ke dalam air yang sudah diberi warna. Dan apa yang terjadi pada tisu tersebut? Nah, dalam tisu tersebut nanti akan diberi batas garis setiap 1 cm, kemudian 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah kita menyelupkan tisu atau kertas saring itu terhadap air yang berwarna? Nah, di sini tahap pengamatan. Kalian tak amati airnya akan bertambah atau tidak, atau tisunya akan berubah warna atau tidak. Itu kalian melakukan pengamatan dan kalian catat. Yang kedua, melakukan inferensi. Inferensinya apa? Kalian menarik kesimpulan. Kira-kira apa yang terjadi setelah 5 menit
tisu tersebut kalian celupkan ke dalam air yang berisi pewarna. Bisa 10 menit berikutnya bagaimana, 15 menit berikutnya bagaimana. Itu kalian membuat kesimpulan. Nah, kenapa? Apakah mungkin air tersebut bisa meresap ke seluruh tisu sehingga tisu berubah warna menjadi merah seluruhnya? Atau bagaimana? Kalian membuat suatu perkiraan awal dari hasil pengamatan. Yang ketiga, kalian komunikasikan setelah selesai hasil pengamatan, kalian gambar, kalian bentuk grafik atau tabel, kemudian kalian membuat hipotesis sementara atau perkiraan sementara. Nah, setelah itu kalian mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil kerja ilmiah kalian dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk tabel pada kertas HVS atau kertas Buffalo, kemudian kalian sampaikan kepada teman-teman kalian. Itu 3 langkah dalam melakukan penelitian ilmiah yang wajib kalian ketahui. Paham ya anak-anak? Lanjut kita ke berikutnya, materi berikutnya, yaitu kegunaan belajar IPA. Jadi apa sih? Dengan belajar IPA kamu mampu untuk apa? Bisa, yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Jadi, misalnya mengapa matahari bersinar? Dengan belajar IPA kalian akan mengerti. Oh, matahari bersinar karena apa? Akan dibahas dalam pelajaran IPA. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Jadi, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dalam IPA ada percobaan untuk melakukan penyaringan tahap demi tahap. Air yang keruh akhirnya berubah menjadi air yang jernih. Dalam IPA, menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas hidup kalian. Yang awalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Dalam IPA akan dipelajari. Bunga dapat tumbuh subur dengan cara melakukan pemupukan. Nah, pupuk yang cocok bagi tanaman itu apa? Kemudian penyiraman. Dan kemudian bagaimana tanaman itu bisa tumbuh subur dengan adanya cahaya yang cukup. Dalam IPA akan dipelajari tersebut sehingga kualitas hidup kalian akan meningkat. Berikutnya yang keempat, yaitu berpikir logis dan sistematis. Misalnya jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Jadi seperti yang pengamatan tadi, setelah kita melakukan pengamatan dapat data, kesimpulannya apa? Kita bisa menarik suatu kesimpulan sehingga kita dapat berpikir secara logis dan sistematis, urut. Itu manfaat dari belajar IPA, beberapa saja sih ya. Masih banyak manfaat-manfaat yang akan kita peroleh jika sungguh-sungguh belajar IPA. Oke, lanjut. Objek yang dipelajari dalam IPA yaitu meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Yang kedua, objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik seperti bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Nah, benda-benda berupa benda yang berukuran besar seperti lautan, bumi, matahari hingga jagat raya atau galaksi. Ini ya. Jadi itu yang objek yang dipelajari dalam IPA, seluruhnya, mencakup seluruhnya, dari benda yang kecil seperti atom dan galaksi seperti ini. Ini bentuk atom yang sangat kecil ini hampir sama dengan bentuk jagat raya atau galaksi. Yang ada inti di tengahnya, kemudian diseliputi oleh partikel-partikel lainnya, sama, hampir sama, tetapi berbeda ukuran dan berbeda pengertiannya juga ya. Jelas sekali ya objek dalam IPA. Lanjut, ini yang perlu kalian ketahui, yang tadi yang keempat, ada 4 penggolongan ilmu pengetahuan dalam IPA. Ada fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Ya, lebih banyak fisika ini dalam bentuk menghitung rumus gaya, rumus kecepatan, dan lain sebagainya termasuk dalam fisika. Yang kedua, kimia, yaitu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan suatu zat. Ya, seperti partikel atom, ya, reaksi-reaksi kimia itu masuk dalam pelajaran
IPA kimia. Yang ketiga, biologi, yaitu mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Jadi berhubungan dengan makhluk hidup dan lingkungan yang ada di sekitarnya, itu menyangkut pelajaran IPA biologi. Yang ketiga, yang keempat, yaitu ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan bumi dan sekitarnya, dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet lainnya, dan berbagai benda langit lainnya yang ada di luar angkasa. Jadi itu 4 kategori pembelajaran yang akan ada dalam materi IPA. Ya, dibagi-bagi seperti itu. Oke, jelas sekali ya. Terima kasih sudah menonton pembahasan materi saya, edisi belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe channel tutorial amatir agar dapat berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.